Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Divina Suri dengan NIM 2004-2042, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik negara Indonesia dan negara tetangga Asia Tenggara. Sebelumnya, video ini dibuat atau dimaksudkan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 Geografi Regional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andes Rahmaneli, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu negara-negara di Asia Tenggara beserta ibu kotanya. Yang pertama, yaitu Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, di mana negara Indonesia juga berada atau diapit oleh dua samudra dan dua benua, sehingga wilayah Indonesia dapat dikatakan strategis serta dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Negara Indonesia sendiri beribu kotakan yaitu Jakarta. Yang kedua, yaitu Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Yang ketiga, Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Yang keempat, Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Yang kelima adalah Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Yang keenam, Laos. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Yang ketujuh, Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Yang ke-8, Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Yang ke-9 yaitu Vietnam. Ibu kota negara Vietnam yaitu Hanoi. Yang ke-10 yaitu Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Dan yang ke-11 itu Timur Leste yang memiliki ibu kota yaitu di Dili. Letak astronomis. Pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis wilayah atau negara Indonesia terletak pada koordinat 55 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, letak astronomis Asia Tenggara. Letak astronomis wilayah Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Materi selanjutnya yaitu nama-nama pulau di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Pulau Boracay di Filipina. Yang kedua yaitu Pulau Langkawi yang berada di negara Malaysia. Letak pulau dapat dilihat pada garis merah pada gambar. Yang ketiga yaitu Pulau Bali yang terletak di Indonesia. Yang keempat, Pulau Phuket terletak di negara Thailand. Yang kelima, yaitu Pulau Nusa Tenggara Barat terletak di negara Indonesia. Yang keenam, yaitu Pulau Phi Phi, salah satu pulau yang terletak di negara Thailand. Dan Pulau Raja Ampat yang berada terletak di Indonesia. Selanjutnya mengenai nama-nama sungai di Asia Tenggara. Pertama, Sungai Mekong. Sungai Mekong berada di Laos yang merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara dengan panjangnya sekitar 4.023 km. Sungai Mekong bersumber di Gunung Gifu di Zhou County, Tibet. Kemudian mengalir ke Cina, tepatnya di Provinsi Yunnan, terus mengalir ke Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga ke Vietnam. Yang kedua, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia, terletak di Pulau Kalimantan dengan panjang 1.143 km. Sungai ini terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, mulai dari Kapuas Hulu dan berakhir di Laut Jawa. Ketiga, Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy memiliki panjang 2.170 km. Sungai ini membentang dari ujung utara dan berakhir di Laut Andaman. Sungai ini adalah hasil pertemuan Sungai Enmei dan Sungai Mali, di mana Sungai Irrawaddy memiliki peran penting bagi perekonomian Myanmar. Selanjutnya yaitu Sungai Rajang. Sungai Rajang merupakan sungai terpanjang di Malaysia dengan panjangnya yaitu 563 km. Sungai ini membentang dari pegunungan Iran sampai ke Laut Cina Selatan. Secara historis, sungai ini sangat penting bagi suku Iban yang hidup di tepian sungai. Sungai ini juga digunakan sebagai sarana transportasi yang biasanya dilewati oleh perahu-perahu dan kapal motor. Selanjutnya yaitu Sungai Brunei.
Sungai Brunei ialah sungai terpanjang di Brunei Darussalam dengan panjang 41 km yang mengalir melalui Brunei hingga Teluk Brunei dengan arah aliran timur laut. Selanjutnya yaitu Sungai Tanwin. Sungai Tanwin termasuk sungai terpanjang di Asia Tenggara dengan panjangnya mencapai sekitar 2.815 km, di mana sungai ini mengalir di tiga negara Asia, yaitu China, Myanmar, dan Thailand. Selanjutnya Sungai Fly. Sungai Fly merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Papua dengan panjangnya mencapai 1050 km. Sungai ini yang mengalir dari Gunung Emmanuel Victor menuju ke bagian tenggara di Teluk Papua. Selanjutnya Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya adalah sungai utama di Thailand dengan panjang sekitar 372 km, di mana sungai ini memiliki endapan aluvial yang rendah dan menyebar ke seluruh daratan Thailand. Aliran dari Chao Phraya berakhir di Teluk Thailand. Selanjutnya, Sungai Kalang. Sungai Kalang adalah sungai terpanjang yang ada di Singapura, di mana sungai ini mengalir sepanjang 10 km. Selanjutnya, Sungai Benanain. Benanain merupakan sungai terpanjang di Timur Leste, di mana sungai ini disebut dengan Sungai Benanain. Sungai ini memiliki panjang hingga 135 km. Sungai ini membentang dari kawasan Gunung Mutis di Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan aktivitas penduduk Asia Tenggara pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, yaitu aktivitas penduduk di Asia Tenggara pada bidang ekonomi. Negara pertama yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, atau di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam atau SDA yang sangat kaya, sehingga banyak sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, seperti kegiatan ekonomi di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Kedua, Malaysia, yaitu kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu sektor utama Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang tercepat. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dengan merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara, kegiatan ekonomi yang ada pada negara Singapura meliputi bidang perdagangan, pariwisata, dan industri. Selanjutnya Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan sektor pertaniannya. Selanjutnya yaitu Thailand. Sebagian besar penduduk di negara Thailand berpenghasilan berpetani atau berprofesi sebagai petani, yaitu padi menjadi salah satu pertanian nomor satu di Asia Tenggara. Dengan terkenalnya patung suci Dewa Buddha yang dihormati di berbagai negara yaitu Myanmar dan Laos. Selain di bidang pertanian juga bergerak di bidang. Selanjutnya yaitu Thailand. Sebagian besar penduduk di Thailand berpenghasilan sebagai petani, yaitu padi menjadi salah satu komoditi nomor satu di negara Thailand. Selanjutnya yaitu Vietnam. Negara ini mulai berkembang di berbagai sektor pertaniannya. Sektor pariwisata dan turisme juga merupakan salah satu pendukung perkembangan ekonomi yang terus naik. Selain itu, bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu Laos. Sebagian besar masyarakat Laos bergerak di bidang pertanian dan peternakan yang hasilnya dikonsumsi oleh masyarakat Laos itu sendiri. Dan selanjutnya Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari sektor pertanian Myanmar, dan Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penghasilan padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu Kamboja. Penduduk Kamboja sebagian besar bermata pencarian sebagai atau di bidang pertanian yang pengairannya dalam pertanian ini dialiri dari aliran Sungai Mekong sendiri. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Sektor perekonomian Brunei yaitu di bidang pertambangan. Brunei terkenal dengan kekuatan sumber daya berupa minyak bumi dan gas alam. Dengan pengelolaan hasil kekayaan alam tersebut, Brunei menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi. Selanjutnya yaitu Timor Leste.
di mana sebagian besar penduduk Timur Leste bermata pencarian di bidang pertanian dan peternakan. Hasil pertaniannya meliputi padi, jagung, sayuran, kentang, dan kacang-kacangan. Hasil peternakannya antara lain kuda, sapi, babi, dan kambing. Selanjutnya, aktivitas masyarakat Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya. Indonesia. Pertama, Indonesia. Indonesia memiliki beragam aspek sosial dan budaya. Hal ini dikarenakan beragamnya suku dan ras yang ada di Indonesia. Salah satunya yang memiliki tarian yang berbeda-beda berdasarkan masing-masing aspek berupa pantun, gurindam, dan lainnya. Indonesia juga memiliki tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun, di mana salah satunya adalah teh yang disuruh di Poci yang dikenal dengan teh Poci. Yang kedua, negara Malaysia. Di negara Malaysia terkenal dengan berbagai budaya, salah satunya yaitu tarian ulek mayang dan tarian zapin. Jarak bangunannya bernuansa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian Tingkiling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tingkiling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Di Brunei terdapat desa terapung yaitu kampung yang dinamakan Kampung Anyer. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya adalah orang Melayu, di mana dalam percakapannya menunjukkan dengan jari telunjuk yang dianggap kasar. Serta secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Selanjutnya yaitu Kamboja. Tarian yang terdapat di Kamboja yaitu tari Apsara yang lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja, serta orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama, di mana pria dan wanita Khmer mengenakan badul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Serta ada makanan yang terkenal di Kamboja yaitu cha yang berarti tumisan. Selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yaitu yang disebut dengan Ao Dai. Orang Vietnam gemar duduk di bingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Selanjutnya yaitu Laos. Orang Laos terkenal dengan kesabarannya dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu, di mana tahun baru Laos disebut dengan Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan yang terkenal di Laos yaitu nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Selanjutnya yaitu Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki, di mana salah satu makanan terkenal di Singapura adalah kepiting cabai, yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Kebudayaan Singapura sangat kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Selanjutnya itu Thailand. Pada bidang sosial dan budaya, di Thailand terdapat yang namanya Ramakien, merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kroktel suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan di Myanmar adalah bahasa Burma, di mana pakaian tradisional Myanmar disebut dengan longyi, mirip dengan sarung Indonesia. Namun kain ini membelut bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Penduduk Myanmar berasal dari Multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Selanjutnya yaitu budaya Timur Leste atau negara Timur Leste. Budaya Timur Leste yang meliputi adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat.
atau suku-suku penghuni timur, Pulau Timur atau pulau-pulau kecil yang rapat di sekitarnya, baik yang termasuk dalam Timur Barat maupun Timur Leste. Bahasa yang digunakan di Timur Leste yaitu bahasa Indonesia dan Portugal. Sebagian besar penduduk Timur Leste beragama Katolik. Timur Leste juga memiliki aneka ragam tari-tarian. Serta orang Timur Leste sering atau makan sirih pinang yang merupakan kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang dibawa sampai sekarang. Sekian penjelasan dari video saya mengenai karakteristik negara Indonesia dan negara Asia Tenggara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.